Kayak gini, seperti ini, seperti ini. Oh, sudah ya. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, semoga diberikan barokah serta kesehatan selalu bagi seluruh warga Kota Malang dan masyarakat Indonesia. Allahumma amin. Baik, untuk konten saya kali ini saya akan melakukan sebuah Q&A yang lebih tepatnya Q&A untuk seputar dunia game PS2. Di sini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang sering kali teman-teman tanyakan kepada saya. Seperti itu. Baik, langsung saja. Mungkin mohon dikoreksi kalau memang jawaban saya itu kurang tepat atau menurut teman-teman salah. Mohon dikoreksi di kolom komentar konten YouTube channel saya ini. Baik, langsung saja. Mungkin saya akan mengambil poin-poin utama dari setiap poin-poin jawaban dari setiap pertanyaan yang telah saya rangkum agar tidak terlalu panjang videonya dan lebih mempersingkat waktu, seperti itu. Jadi untuk pertanyaan pertama adalah seperti ini teman-teman. Mas Rian, kenapa kok game PS2 saya ini ada yang bisa, ada yang tidak bisa? Dan kadang itu ketika saya mainkan Mas Rian, dia cuma bisa dimainkan 60% dari game tersebut. Baik, mungkin jawabannya seperti ini teman-teman. Ada beberapa jawaban dari pertanyaan kalian yang seperti itu. Bahwa yang pertama itu adalah mungkin teman-teman memainkan game kompres atau game yang telah di-rip. Yang dimaksud dengan game kompres itu adalah game size pada game yang tidak sebenarnya. Sebagai contohnya, ada game GTA San Andreas yang kalau tidak salah itu full size-nya game tersebut itu adalah 4,6 GB. Tapi teman-teman memainkan game GTA San Andreas yang size-nya itu hanya 1,6 GB. Itu alasan pertama. Itu maksud saya jawaban pertama. Untuk jawaban kedua adalah setiap sistem yang berada di hard disk internal ataupun hard disk eksternal ataupun di dalam flash disk, setiap sistem itu selalu berbeda-beda. Ada yang namanya sistem OPL, ada yang namanya sistem HD loader, seperti itu. Mungkin game tersebut tidak cocok jika dikasih sebuah sistem yaitu adalah sistem OPL. Dan dia maunya sistem HD loader. Sebenarnya OPL dan HD loader itu sama-sama sistem, cuman penyebutannya atau penggunaannya aja biasanya yang berbeda. Jika HD loader itu sering digunakan di hard disk internal, dan jika sistem OPL itu digunakan di flash disk ataupun hard disk eksternal, seperti itu. Jadi game tersebut itu maunya itu main sampai tamat jika menggunakan sistem HD loader. Mau dimainkan tamat jika game tersebut menggunakan sistem OPL, seperti itu. Next, untuk pertanyaan kedua adalah Mas Rian, apakah game PS2 bisa dimainkan di HP Android? Jawabannya bisa teman-teman. Jadi jika kalian ingin jika kalian ingin memainkan game PS2 di HP Android kalian, itu menggunakan yang namanya emulator. Emulator yang paling populer itu adalah yang disebut dengan emulator Damon biasanya. Tapi barusan kalau nggak salah itu bulan September kalau nggak bulan Oktober. Itu ada emulator yang disebut dengan Eider PS2 kalau nggak salah. Itu seperti ini. Di Eider PS2 langsung saja sekalian saya tunjukin juga bentuk dari Eider PS2-nya itu. Eider PS2 emulator. Nah, untuk Eider ini salah satu emulator PS2 yang terbaru teman-teman. Yang katanya ibarat kata yang booming, bahwa emulator ini sangat lebih free lah sebenarnya, seperti itu sebenarnya. Beda halnya dengan Damon dan emulator lainnya. Biasanya ketika kita ingin menggunakan emulator itu, kita harus beli ini, harus menonton iklan. Beda halnya kalau kita menggunakan Eider SX2. Ini adalah emulator untuk PS2. Dan jika teman-teman ingin memainkan game PS2 dengan lancar sekali, ibarat kata mendapatkan 60 fps ataupun ya minimal 30 fps lah, itu teman-teman wajib memiliki HP-nya teman-teman wajib memiliki RAM 6 GB dan prosesor pada HP kalian itu minimal Snapdragon 845. Kalau di bawah itu mungkin masih bisa berjalan, tapi akan lag ya, ada ibarat kata jalannya itu nggak lancar atau laggy lah, seperti itu sebutannya. Lalu next, untuk pertanyaan ketiga adalah
Mas Rian, apakah bisa saya memainkan game PS1 di konsol PS2 saya? Seperti itu. Akan saya jawab, bisa teman-teman. Jadi, khususnya jika teman-teman menggunakan flash disk ataupun hard disk eksternal, itu kalian bisa memainkan game PS1 di konsol PlayStation 2 kalian. Seperti itu. Tapi untuk hard disk internal yang dimasukin di belakang, yang menggunakan NA, itu masih belum bisa. Dan saya pernah bisa sekali dua kali memainkan game PS1 di hard disk internal. Itu tapi mau memainkan game tersebut itu langsung tiba-tiba tulisannya program is not correct. Jadi ibarat kata saya masih belajar ini sebenarnya. Banyak teman-teman lainnya itu, ayo Mas Rian cepetan agar saya bisa memainkan game PS1 di hard disk internal saya. Saya nggak mau kalau harus ganti ke hard disk eksternal ataupun menggunakan flash disk. Mas Rian, saya hanya ingin menggunakan hard disk internal. Cepetan Mas Rian belajarnya. Baik, terima kasih atas supportnya dan setiap hari saya pasti akan terus belajar agar bisa memainkan game PS1 di hard disk internal PS2. Doakan saja. Allahumma amin. Baik. Next, untuk pertanyaan kedua, Mas Rian, apakah bisa kita mengecit game PS2 di hard disk internal ataupun hard disk eksternal ataupun di flash disk? Jawabannya bisa, teman-teman. Jika kalian menggunakan hard disk internal, itu kalian wajib membutuhkan yang namanya itu memory card. Di dalam memory card PS2-nya kalian itu telah ada sistem yang namanya itu MC boot. Jika MC boot atau cheat device, kalian tinggal pilih nih di dalam memory card kalian mau kalian isi free MC, maksud saya di dalam memory card ini mau kalian isi kode breaker. Maaf, pernyataan saya barusan salah. Bukan MC boot tapi kode breaker. Ada, kalau untuk PS1 kan kode cheatnya itu namanya itu Game Shark ya. Tapi kalau untuk PS2 itu adalah kode cheatnya itu namanya adalah kode breaker dan cheat device. Nah, jika kalian menggunakan hard disk internal, kalian bisa menggunakan kode breaker yang dimasukkan ke dalam memory card PS2 atau cheat device ke dalam memory card PS2 kalian. Seperti itu. Beda halnya dengan jika kalian menggunakan hard disk eksternal. Hard disk eksternal ini tinggal copy paste saja, tidak terlalu repot jika kalian menggunakan hard disk eksternal ketimbang hard disk internal. Ya, tapi sebenarnya semua itu tidak akan repot teman-teman kalau orang penyedia jasanya itu tinggal telah menyeting-nyeting, jadi para user atau teman-teman semua tinggal pilih x gitu aja, insya Allah lebih cepat seperti itu. Oke, next. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mas Rian, mengapa game PS2 saya kok sering nge-lag atau patah-patah jika saya menggunakan flash disk? Baik teman-teman, jadi penjelasannya seperti ini. Ketika kalian menggunakan flash disk, menggunakan hard disk eksternal dan menggunakan hard disk internal, setiap device ini dia memiliki RPM yang berbeda. Apa itu Mas Rian RPM? RPM itu adalah putaran pada device tersebut. Jadi biasanya game itu memiliki standar RPM-nya jika dia ingin berjalan secara lancar. Kita ambil contoh game Devil May Cry. Devil May Cry itu dia mau berjalan secara lancar kalau RPM pada device tersebut itu memiliki 1000 RPM. Nah, dia akan mendapatkan FPS minimal 30 FPS. Jadi ya pergerakannya akan lancar jika device tersebut 1000 RPM. Nah, pada kenyataannya setiap flash disk, setiap merek flash disk itu memiliki RPM yang berbeda-beda. Jadi contohnya flash disk A. Flash disk A ini memiliki RPM 1500. Flash disk B memiliki RPM 500. Nah, sedangkan game Devil May Cry ini dia mau berjalan lancar jika RPM pada device tersebut minimal 1000 RPM. Percepatannya seperti itu. Nah, untuk hard disk eksternal, dia biasanya RPM-nya itu lebih tinggi pastinya dengan flash disk. Kalau flash disk itu RPM-nya itu ada yang 1500 RPM, ada yang 1000 RPM, dan ada yang di bawahnya. Jika hard disk itu biasanya minimal dia sekitar 3500 RPM, atau yang biasanya saya jumpa itu adalah 5400 RPM. Jika hard disk internal, dia itu biasanya dimulai dari 5400 RPM sampai 7200 RPM. Setiap merek, setiap kualitas pada sebuah device yang kita omongin ini adalah device flash disk, hard disk eksternal dan hard disk internal itu selalu berbeda. Nah, sedangkan setiap game yang mau kita mainkan dia selalu meminta putaran RPM itu
sekian, sekian, dan sekian, seperti itu. Sebagai contohnya yang barusan saya jelaskan. Jadi kalau seandainya kita menggunakan flash disk, lalu kita memainkan game AAA. Apa sih maksudnya game AAA itu? Game AAA itu adalah game yang memiliki grafis bagus. Nah, grafis baik. Seperti contohnya itu adalah game Final Fantasy. Malah kok soing deh. Final Fantasy maksud saya. Lalu ada juga game seperti Roku Galaxy. Ada juga game seperti yang AA itu adalah God of War. Nah, game God of War itu benar-benar game AAA, teman-teman. Jadi game itu grafisnya luar biasa. Jadi biasanya kalau kita memainkan game God of War di flash disk, dia biasanya akan sedikit-sedikit laggy ketika pada situasi banyak musuhnya. Seperti itu. Beda halnya kalau game God of War itu game yang udah dikompres dan atau game yang udah dirip, dia akan lancar dimainkan sampai tamat. Seperti itu. Lalu, nah ini dia pertanyaan yang sering sekali muncul, teman-teman. Harusnya pertanyaan ini saya taruh di paling awal ya, paling awal. Biasanya pertanyaan ini sering sekali muncul dan ibarat kata bertemu sama teman-teman semua, pasti pertanyaan ini sering sekali ditanyakan. Pertanyaan apa itu? Biasa seperti ini. Mas Rian, apakah bisa GTA 5 dimainkan di HP? Mas Rian, apakah bisa ibarat kata FIFA 22 dimainkan di HP? Real FIFA 22 untuk PS, untuk PlayStation, untuk PC, untuk Xbox. Tapi teman-teman semua memainkannya di HP. Apakah bisa? Of course bisa. Tentu saja bisa, teman-teman. Tapi 15 tahun lagi. Lalu bahkan ada nih salah satu teman yang ibarat kata mengasih jawaban. Wow, nggak harus nunggu 15 tahun lagi. Kalau kalian punya minimal lah Snapdragon 710 dan RAM kalian 8 ataupun 6, kalian bisa memainkan GTA 5 kalian di HP kalian. Saya jawab, tentu bisa, tapi itu wajib online, yaitu kalian memainkan menggunakan cloud. Tapi di sini basis kita kan ingin memainkan game sampai tamat. Itu kan poinnya kita memainkannya secara offline. Karena game-game ini memang nyatanya kita sering sekali memainkan game tersebut itu sampai tamat secara offline. Beda halnya dengan PUBG, Mobile Legends, memang itu harus wajib online. Tapi kalau game GTA 5 dimainkan di HP secara offline, itu insya Allah saya berdoa 15 tahun lagi atau 10 tahun lagi kita bisa memainkannya. Pada kenyataannya tidak bisa. Karena memang yang ingin menjalankan sebuah game itu kita harus sadar diri akan spek dari device HP kita yang kita miliki. Seperti itu. Jadi kalau kita katakanlah RAM kita 3, RAM kita 4, apalagi RAM kita 2 GB. Terus memberikan pertanyaan, Mas Rian, saya pengen main GTA 5, ditaruh di HP bisa ya? Waduh, itu sangat nggak bisa sekali Mas ya. Sangat nggak bisa sekali teman-teman. Bakalan bisa kalau kalian memainkannya secara online atau cloud gaming. Jadi ibarat kata kalian memainkan game GTA 5 itu wajib ada data internetnya dan biasanya seringnya akan terbatas pada durasi game. Kalian hanya bisa memainkan gamenya secara online, memainkan gamenya hanya jika durasinya 15 menit. Jika kalian sudah memainkan gamenya secara 15 menit, biasanya kalian akan disuruh atau dimintain untuk memasukkan apa ya? Memasukkan kode password, disuruh add pesan iklannya, disuruh ini, ada persyaratan ini, persyaratan itu, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini yang sering kali ditanyakan ini. Langsung saja saya jawab, bisa, tapi online hanya 15 menit. Kalau kalian ingin memainkan secara full game, bayarnya juga pasti akan berbeda. Tidak bisa, karena insya Allah bismillah, semoga 15 tahun yang akan datang, kalau kita masih hidup dengan berkelimang harta, Allahumma amin, bisa dimainkan secara offline sampai full story. Seperti itu. Baik, mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan yang sering sekali ditanyakan kepada teman-teman saya dan kepada insya Allah kalau seandainya tahu postingan saya ini dan ingin membeli konsol PlayStation 2 dan masih bingung kenapa kok game saya ini nggak bisa, kebanyakan kok macet di tengah jalan. Mungkin dari jawaban-jawaban tadi bisa mewakili jawaban dari atas pertanyaan kalian semua. Baik, jika masih ada pertanyaan lagi, insya Allah kedepannya akan saya lakukan Q&A lagi untuk kalian semua. Jadi bisa ditanyakan langsung di kolom komentar, nanti kedepannya saya akan melakukan Q&A lagi.
Dan bismillah. Semoga mungkin untuk kedepannya Q&A-nya untuk seputar tips dan trik bagaimana cara beli PS3 yang baik dan benar sesuai dari pengalaman saya, sesuai dari apa yang saya dengar dari orang yang ibarat kata sudah berpengalaman, dan akan saya share kepada teman-teman semua di konten channel YouTube saya ini, yaitu adalah Haryano 17. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa terus ya. Untuk kali ini tidaklah, biarin aja. Kalau teman-teman mau subscribe, alhamdulillah. Kalaupun mau nge-like, alhamdulillah. Kalau hanya untuk sebagai informasi saja, bismillah, semoga barokah apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya share ini, semoga barokah untuk kedua belah pihak dan masyarakat warga Malang dan Indonesia tentunya. Allahumma amin. Baik, akhir kata dari saya, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.